Agar semua staf di kantor Anda bekerja dengan rajin, maka sebagai pimpinan kantor Anda akan Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas soal TKP SKD CPNS. Apa saja? Ini dia. Nomor 1, Anda sedang berada di kendaraan umum yang penuh sesak dengan penumpang. Tiba-tiba pimpinan Anda menelpon dan Anda kesulitan untuk menjawab panggilan tersebut. Maka sikap Anda: A. Marah pada orang yang ada di dekat Anda. B. Menggerutu. C. Biasa saja. D. Turun dari kendaraan umum. Atau E. Bersabar. Jawabannya adalah E. Bersabar. Ini dia pembahasannya. E poinnya 5, C poinnya 4, D poinnya 3, B poinnya 2, dan A poinnya 1. Kenapa? Untuk menjadi pegawai pemerintahan, kamu dituntut untuk selalu berkepala dingin, sehingga dalam keadaan seperti nomor 1, kamu dituntut untuk bersabar. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana sikap Anda jika diminta melakukan investigasi ke tempat yang Anda sama sekali belum pernah datangi? A. Mundur. B. Menolaknya secara tegas. C. Meminta pertimbangan ulang. D. Antusias. Atau E. Menyanggupinya dengan sedikit ragu. Jawabannya adalah D. Antusias. Ini dia pembahasannya. D itu poinnya 5, E poinnya 4, C poinnya 3, B poinnya 2, dan A poinnya 1. Kenapa kamu harus antusias ketika diminta melakukan investigasi ke tempat yang sama sekali belum pernah didatangi? Karena itu bisa menambah pengalaman kamu dalam bekerja dan bisa meningkatkan potensi diri juga. Selanjutnya, nomor 3, Anda diminta menggantikan rekan yang bekerja di gudang, sedangkan kondisi gudang yang pengap dan panas tentunya berbeda dengan ruang kerja Anda. Maka Anda akan A. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik. B. Merasa takut. C. Bekerja seperti biasa. D. Menerima dengan berat hati. Atau E. Menyiapkan alasan apabila tidak tuntas. Jawabannya adalah A. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik. Ini dia pembahasannya. A poinnya 5, C poinnya 4, D poinnya 3, B poinnya 2, dan E poinnya 1. Ketika kamu disuruh mengerjakan yang bukan tugas kamu, maka seharusnya kamu merasa tertantang untuk mengerjakannya dengan baik. Jadi dari pembahasan berikut, nomor 3 jawabannya adalah A. Selanjutnya, nomor 4, pada saat Anda sedang melakukan wawancara dengan narasumber, tiba-tiba tetangga Anda menelpon dan memberitahu bahwa baru saja terjadi pencurian di rumah Anda. Sikap Anda adalah A. Segera kembali ke rumah. B. Memohon maaf dan meminta izin pada narasumber tersebut untuk kembali ke rumah. C. Mengabaikan urusan rumah karena masih sibuk. D. Kembali setelah wawancara selesai. Atau E. Menelpon meminta kerabat mengurusnya dahulu. Kira-kira menurut kamu jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan dijawab. Waktunya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah B. Memohon maaf dan minta izin pada narasumber tersebut untuk kembali ke rumah. Ini dia pembahasannya. B poinnya 5, D poinnya 4, C poinnya 3, A poinnya 2, dan E poinnya 1. Kenapa kamu tidak kembali setelah wawancara selesai? Karena kondisinya mendesak, sehingga kamu bisa mereschedule wawancara tersebut dan memohon maaf dengan sopan meminta izin untuk pulang ke rumah. Selanjutnya, nomor 5, program yang diusung oleh tim saya sering tidak berjalan dengan baik. Saya sebaiknya A. Memberi kritik dan tetap berusaha memberi semangat tim saya sekuat tenaga. B. Tetap berpikir positif walau hanya dengan berdiam diri saja. C. Pura-pura tidak paham masalahnya. D. Menyarankan agar melakukan evaluasi dan segera melakukan perbaikan. Atau E. Menyarankan agar beberapa rekan tim diganti saja karena selalu tidak beres. Jawabannya adalah A. Memberi kritik dan tetap berusaha memberi semangat tim saya sekuat tenaga. Ini dia pembahasannya.
Poin 5A, poin 4D, poin 3B, poin 2C, dan poin 1E. Oke, kenapa jawabannya yang A? Karena memberi kritik di sini adalah nasihat. Jadi evaluasi kenapa acara tersebut tidak berjalan dengan baik, tetap berusaha dan memberikan semangat. Itu adalah contoh sebagai pemimpin yang baik. Selanjutnya, nomor 6. Ketika hendak berangkat ke kantor, tiba-tiba motor yang Anda parkir di depan rumah hilang. Sikap Anda: A. Melaporkan kehilangan sambil menyampaikan ke atasan, meminta kerabat dan para tetangga untuk mencarinya, C. Membiarkan polisi mengurusnya, D. Tetap berangkat ke kantor karena itu lebih penting, atau E. Berangkat ke kantor dengan pikiran tak karuan. Jawabannya adalah A. Melaporkan kehilangan sambil menyampaikan ke atasan. Ini dia pembahasannya. Poin 5A, poin 4C, poin 3E, poin 2B, dan poin 1D. Oke, ketika kamu mengalami kejadian seperti ini, sebaiknya kamu melaporkan kehilangan sambil menyampaikan ke atasan, sehingga kamu bisa mengambil langkah lebih lanjut atas kejadian tersebut. Kenapa jawabannya bukan B, C, D, E? Karena belum tepat. Misalkan kamu memilih berangkat ke kantor, maka pekerjaan tidak akan maksimal dan itu akan mempengaruhi kualitas kerja kamu. Selanjutnya, nomor 7. Suatu ketika Anda mengikuti lomba menulis esai namun hanya mendapat juara ketiga, maka sikap Anda adalah A. Menyesali kesalahan, B. Mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk ikut lomba menulis selanjutnya, C. Menyalahkan keadaan, D. Puas dan bangga, atau E. Biasa saja. Ini dia jawabannya, D. Puas dan bangga. Pembahasannya adalah poin 5D, poin 4B, poin 3E, poin 2A, poin 1C. Oke, selanjutnya nomor 8. Ada tamu yang terlibat pertengkaran dengan tamu lain di penginapan milik Anda. Melihat hal tersebut, yang Anda lakukan adalah A. Mengusir mereka, B. Meminta satpam agar melerai keduanya, C. Langsung melaporkan pada pihak berwajib, D. Mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah di ruangan tertentu, E. Meminta ganti rugi karena telah membuat kegaduhan dan kerugian. Jawabannya adalah D. Mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah di ruangan tertentu. Ini dia pembahasannya. Poin 5D, poin 4B, poin 3C, poin 2E, dan poin 1A. Oke, kenapa jawabannya D? Karena pilihan bijak bahwa kamu sebagai pemilik penginapan mengajak keduanya sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, nomor 9. Dalam suatu seleksi bidang, Anda lulus di bagian penjualan, padahal bagian yang Anda inginkan adalah bagian diklat keuangan. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Berusaha bekerja secara optimal, B. Menolak pekerjaan tersebut, C. Berusaha agar Anda tetap dapat mengerjakan urusan bagian keuangan, D. Mempertimbangkan tawaran tersebut, atau E. Meminta bayaran lebih mahal untuk pekerjaan di bagian penjualan. Jawabannya adalah A. Berusaha bekerja secara optimal. Ini dia pembahasannya. Poin 5A, poin 4D, poin 3B, poin 2C, poin 1E. Oke, dimanapun kamu bekerja, kamu harus mengerjakan pekerjaan itu dengan optimal, sehingga kredibilitas pekerjaan kamu akan meningkat dan akan mendapatkan poin lebih untuk pekerjaan kamu berikutnya. Selanjutnya, nomor 10. Agar semua staf di kantor Anda bekerja dengan rajin, maka sebagai pimpinan kantor Anda akan A. Memberikan penghargaan kepada staf yang paling rajin, B. Menempel tulisan kerja itu di berbagai tempat yang strategis, C. Memberikan sanksi yang tegas kepada setiap staf yang bekerja malas-malasan, D. Lebih rajin bekerja sembari mengajak para staf Anda untuk turut serta dengan Anda, atau E. Membentuk sebuah komisi penegakan disiplin. Jawabannya adalah D. Lebih rajin bekerja sembari mengajak para staf Anda untuk turut serta dengan Anda. Ini dia pembahasannya. D poinnya 5, B poinnya 4, E poinnya 3, A poinnya 2, dan C poinnya 1. Oke, ini adalah soal terakhir dari kami untuk kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Buka Instagram Bimbingan Kedinasan untuk informasi lebih lanjut. Kali ini, channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di Bimbingan Kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram Bimbingan Kedinasan, jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya,
kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout, yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram bimbingan kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel, lanjut kemana?